Halo semuanya, hari ini bersama Oza Rangkuti, bersama Rais Marasabesi. Iya. Kita bertiga adalah anak Jaksel. Yoi. Gua lahir di Jaksel, di Panglima Polim, di Rumah Sakit ASI. Rais juga gede di Jaksel. Betul, di Bangka. Di Bangka, Betul. pernah gebukin orang di tiang listrik. Selalu ya. Bener. Oza Rangkuti, lo lahir di Jaksel juga? Iya, gue lahir di Jaksel tapi gue kecil di Cibubur. Baru gue kelas 3 SD baru gue pindah ke Jaksel. Oke, Oza ini jadi rame banget dan terkenal banget gara-gara di TikTok dia suka ngomongin istilah-istilah bahasa Jaksel. Iya, iya. Cuman kemarin ada yang nge-DM gua, ngirimin gua kayak semacam thread di Twitter gitu. Oh, Iya, benar. yang sempat rame. Di mana gue disebut-sebut. Bener Bang. Iya. Katanya Oza Rangkuti ini jokes Jakselnya itu basi. Kayak Raditya Dika waktu dia ngomongin jokes jomblo. Itu dia. Zaman gua muda itu kan dia, gua itu dia. suka ngomongin jomblo-jomblo. Benar. Tapi itu kan dari keresahan gue. Iya, Gue kan emang nggak punya benar. pacar, bingung nyari cewek. Ini gimana sih setiap kali ketemu Iya. cewek tuh gue nggak bisa. Gue bikin malam minggu Miko ngomongin jomblo, stand up ngomongin jomblo. Kan emang keresahan gue. Iya. Kalau lu keresahan lu tetap soal Jaksel apa gimana? Tetap soal Jaksel, tapi mungkin ya menurut si orang Twitter itu memang Si orang tuh. Si orang Twitter ya? kita tuh keresahan setiap hari harus baru buat dia, mungkin Harus gitu. baru menurut Iya, dia. mungkin gitu. Oke. Karena gue ngeliat lu nggak ngejokes. Gua Emang nggak ngejokes. satir-satir aja kan, kayak Iya. kayak ini fenomena mau gue capture, gue iniin gitu. Bener kayak oke, gitu. oke. Dan dibilang nih repetitif, dibilang bahasa dia repetitif kan. Iya. Itu mulu bercandanya, dia bilang gitu. Tapi menurut lo jokes Jaksel basi nggak? Menurut gua jokes Jaksel itu nggak basi sih bang. Menurut gua jokes Jaksel tuh kayaknya bisa. Gua akan ngejokes Jaksel sampai titik darah penghabisan sih bang. Lo bakal ngejokes Jaksel sampai lo pindah ke Jakut. Baru lo jokes Jakut. Iya, baru mau jokes Jakut. Tergantung domisili. Enggak, kadang orang tuh ngelihat bahwa apa ya? Kita kan apa yang kita capture, apa yang kita rasain, kita Iyalah, hadirkan. iyalah. Apapun itu bentuknya. Apapun itu. Gue sekarang pribadi, gue udah nggak pernah lagi ngomongin soal jomblo. Iya. Karena keresahan gue bukan itu. Iya makanya. Yang datang beli tiket gue pas gue stand up tour kemarin yang cerita cintaku itu yang gue omongin soal keluarga, cerita cinta gue dengan keluarga dengan gue. keluarga gitu. lo, benar. Which is bener Jaksel gue. Which is Rais juga sebenarnya kalau di Jaksel termasuk komik so akrab bang. Gimana tuh? Rais merasa bestie kan. Ah, Biasa aja iya, guys gitu. Kita iya, teman biasa iya, gitu, iya, nggak usah sama iya. bestie, maksudnya gitu. merasa bestie. Iya, Ya. itu dia, itu dia. Akrab bener emang gua. Iya, tadi sampai mana Iya, sih? lu di kan gue nonton tuh bang Cerita Cintaku Bogor, gue nonton. Oh, kan? jangan ke Bogor. Gue datang. Iya, iya. Udah bukan Tentang jomblo. tentang jomblo lagi. Bukan. Ada beda. Tentang hubungan gitu-gitu. Soal keluarga, soal punya anak, soal apa, soal ini gitu. Itu gua bahas karena emang keresahannya udah bukan di situ. Sekarang karena lagi rame-rame Jaksel nih ya. Di sini ada istilah-istilah Jaksel. Oke. Banyak yang gue familiar tapi gue nggak tahu cara penggunaannya. Iya. Jadi gue dan mungkin Rais juga ya, Iya. kita ngerasa sebagai dua orang Jaksel, Jaksel. yang kalau ngeliat konten lo, kayaknya kita nggak pernah pakai. Nah, Bener. Itu dia. Bener, Itu bener, dia, bener, itu bener. dia. Dan ini buat gue Ria Ricis, jadi buat gue kayak Kok dari? Which is. Which is. Oh, iya, sorry. Dan gak usah pakai ria bang. Iya. Gak usah pakai ria. Iya. Which is buat Iya, gue. Iya. Which is buat gue, ini kapan dipakainya gue nggak Iya, tahu. iya, Ya, iya. oke ya. Kita coba ya. Yang pertama, gatekeeping. Nah, Gatekeeping. Nah, gatekeeping itu apa nih artinya nih? Emang ini bang mungkin Penjaga kayak gerbang artinya. bukan itu Kan gatekeeper cara harfiah ya. Bukan, Iya. bukan. Penjaga gawang. Bukan. Itu goalkeeper. Goalkeeper. Gatekeeping tuh kayak, nah mungkin kenapa Rais sama lu nggak relate, mungkin karena memang kan Jaksel sekarang tuh lebih, mungkin lu harus istilahnya belusukan Jaksel gitu bang. Kayak Kenapa lu tuh belusukan harus Jaksel? kayak ke senop-senop, ke ABG galau. Apa Karena tuh sebenarnya senop? Senopati. Senopati, Nah, Bang. Gua tuh kecil di Iya. Senopati, bahkan gua nggak tahu tuh orang ngebut senop itu nah Senopati. ini senop. Karena kan senop bukan cuman letaknya aja, tapi kayak lifestyle-nya, kayak lu live music gitu-gitu. Nah, Gini ya, gue cerita Eza ya. Gua kecil itu di Senopati. Iya. Rumah gua tuh di Jalan Ciawi. Abis itu gue pindah tuh, kan Ciragil nih. Ciragil Yang ada ketoprak. ya, yang ketoprak. Ya, gue ke atas lagi di Cikatoma 1, gue pindah cuman ke situ. Jadi masa kecil gue dihabiskan di Senopati. Perang petasan di Senopati, Iya. ngapain di Senopati. Zaman itu dulu nggak ada tempat party, tempat dugem, Oh, tempat dulu gaul. belum ada ya. Sama sekali. Jadi bahasa bahwa sekarang Senopati itu identik sama tempat live music dan dansa-dansa dan Senoparty. dugem-dugem. Itu dulu nggak? Senoparty. Sama sekali nggak. Jadi Oh, buat gue gitu. aneh gitu. Itu lingkungan yang sangat tenang gitu. Apalagi nenek gue juga tinggal di Senopati juga gitu. Oh. Sekarang nenek gue kerjaannya dugem. Nah. Enggak.
Oke, Benar. gatekeeping nih, kita lagi Gatekeeping bahas tuh ibaratnya gatekeeping. gini. Nah, biasanya tuh bahasa Jaksel tuh keluar kalau anak-anak Jaksel lagi curhat-curhat, Bang. Ya kan gatekeeping tuh kayak misalnya kayak, "Duh, gue kok susah ya dapet cewek baru," gitu kan. Bro, sebenarnya lu yang terlalu gatekeeping tahu. Pemakaiannya gitu, lu terlalu kayak menutupi orang untuk masuk ke lu. Oh, oke. Gitu. Oke. Kayak bisa dipakai buat ini juga nggak? Kayak sekarang bikin film tuh lebih mudah karena dulu tuh ada gatekeepingnya tuh. Ada lu harus ke PH produser. Sekarang lu produksi bisa langsung sendiri indie gitu. Itu Penggunaannya bisa juga gitu. bisa, tapi kayaknya kalau anak Jaksel emang fokus di percintaan. Bang. Percintaan. Jadi kita nggak- berarti nggak untuk sampai bikin bahasanya film. relationship untuk Relationship, kripto gitu-gitu. Oh, Lebih kayak kripto itu Jaksel banget ya. Kripto, Jaksel kripto. Oh, lo kripto lo apa bro gitu ya? Iya, lu token lu apa nih? Akhir-akhir nih Oke, gitu. iya NFT. Gitu NFT, ya. NFT. sekarang NFT. Gue sama sekali nggak punya tuh dua-duanya tuh. Oke, Rais nih tahu nggak nih? Nah, Bang. Social butterfly. Social butterfly. Artinya apa? social butterfly itu orang yang misalnya banyak temen gitu. Dulu tuh biasanya kalau kita ke Kemang misalnya nongkrong nih. Nah, ada satu teman kita yang Tiba-tiba- dia negur orang mulu kayak, "Woi, Oh, woi, famous. bro, famous woi bro," gitu. Nah, itu social butterfly. Oh, Gitu. Nah, ini gue pernah nih. Jadi pas gue SMP apa SMA gitu ya, itu Citos pertama kali buka. Citos ya pertama kali buka. Dan Citos itu jadi tempat orang gaul. Jadi dan Benar. kesana tuh hanya untuk papasan sama orang. Iya, benar. Gue benar, pernah benar, sama benar, temen benar. gue si social butterfly ini, kalau istilahnya bener ya. Jadi gue berjalan berdua, terus ada orang lewat, dia berapa langkah? Nyapa. Iya. Hey, Oh, Iya, 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 iya. Eh gila apa kabar? Apa kabar? Gue tanya siapa aja? Nggak ada yang gue kenal gitu. Nggak mungkin. Jatuhnya ngeganggu Bener, sih. nggak tahu ya temennya ngeganggu. Nggak mungkin, nggak Kalau mungkin. kita ngeganggu bukan Iya, social iya, butterfly. Enggak, berarti social butterfly itu orang yang kemana ke geng-gengannya itu Orang di mana-mana Temen di kenal mana-mana. dia. negative vibes dan positive vibes. Apa tuh Yes? Ayo. Negatif. Oh, ini apa namanya? Aura positif dan aura negatif. Nah, Jadi gimana tuh? mirip lah. Tapi lebih ke Di lingkungan ya? suasana Suasana lu, kayak kalau ada lu, iya, kalau negatif misal- vibe nih. Bener. Kalau misalnya negatif vibes tuh kayak misalnya kayak Rais misalnya cerita ke gua kan kayak, "Wah, Za, gua pengen bikin bisnis nih," misalnya gitu. Ntar gua bilang kayak, "Ya elah Is, bisnis sekarang mah susah Is, lu perlu modal, lu perlu Oh, nggak mending udah lah, disupport. nggak usah lu stand up aja bro." Nah itu negatif vibes. Itu negative vibes. Nah kalau positive vibes kayak, "Za, gue bikin bisnis nih." Bagus tuh Is tuh. Karena sekarang emang lagi zamannya kayak gitu. Gua rasa lu tinggal kumpulin modal, lu bisa jalan sih. Nah itu positive vibes. Oh. Nah tapi kalau misalkan Za, gue bisnis nih, wah lu pasti bisa, lu pasti sukses bro. Udah lu fokusnya di situ. Nah itu toxic positivity. Serba salah. Jadi emang lu ngedukung orang juga harus perhatiin Ada juga, batasnya. ada batasnya. Nggak boleh terlalu over. Nggak boleh terlalu over. ada toxic positivity. Ada toxic positivity. Maksudnya kan Nggak toxic. karena orang saking positif ya. Iya, kayak misalnya gue ngobrol, misalnya ada cewek cakep banget negor gue nih kayak, "Za," gitu. "Oh iya, sebenarnya dia negor biasa." Tapi dia kayak, "Za, dia kayak suka malu deh." Nah itu toxic positivity tuh. Oh, Terlalu gitu. berlebihan. Terlalu berlebihan dan bikin gue jadi kayak, apa iya ya? Padahal cuma karena omongan Rais doang, gitu ada bang. Oh. Sekarang lu nggak boleh oke. mensupport banget. Toxic positif. Toxic Aneh positivity. Jadi positif itu juga bisa nggak bagus. Bisa nggak bagus di Padahal Jaksel. positif tuh bagus ya, Bang. Sulit, Iya, kan? bener juga ya. Iya. Kalau gue pernah dibilang gue bawa negative vibes. Bawa negatif vibes, Iya, ke gua pernah tongkrongan. dibilang. Jadi ada satu orang nih temen gue, bulan Maret kemarin kan gue habis ngurusin pajak kan, Pajak. kurang bayar dan lain-lain. Nah temen gue ini dia tuh nggak tahu bahwa yang namanya kalau kita kerja itu kan kita dipotong pajak. Iya. Tapi di bulan pas kita harus lapor SPT kurang bayar harus kita bayar. Iya. Dia tuh nggak tahu karena dia pikir ya udah emang kayak gitu. Nah gue kasih tahu dia nggak bisa, lo harus bayar kekurangannya. Jadi Iya. lo kumpulin bukti potong. Kalau karyawan kan gampang ya. Otomatis kalau Iya karyawan kan, kan. biasanya langsung nihil tuh. Kalau kita kan nggak, yang terjadi kayak gini kan. Nah terus dia bilang, nggak, gue nggak mau denger deh lo ngomong gini, lo bawa negative vibes. Kata dia. Padahal kan lu Dia. ngasih informasi kan. Iya gitu. Iya, Jadi gue gitu. pernah digituin. Tapi gue juga pernah dibilang vibe-nya enak. Oh pernah juga. ada Nah, vibe-nya jadi enak. waktu mau gue kerja bareng sama Cinta Laura mau main film, Oke. itu gue ngobrol dulu sama Cinta Laura, bareng produser gue juga. Kita ngobrol bertiga, terus ya santai-santai ngobrol-ngobrol. Kita mau cerita mau bikin film ini apa segala macam. Terus si Cinta bilang kayak gini, ya I like the vibe, vibe-nya oke. Oke. Wah, terus gue baru pertama kali denger. I like the Oh, vibe. gitu, asik nih, gue vibe gue asik. Iya. Keren. Kalau gitu udah oke berarti. Kalau gitu udah Kalau oke. ada orang sampai bilang, gue suka nih vibe lo nih gitu. Iya itu udah oke. Dan oke. Keren. Cinta Laura kan maksudnya udah ngomong campur-campur Inggris dari lumayan lama kan Iya, sebelum Jaksel. iya, Jadi iya. menurut gue dia di Jaksel tuh kayak
ya legend lah buat gue bang. Legendnya Orang Jaksel legend. adalah? Lumayan salah Nggak, satu ya. itu kan emang bahasa dia. Emang bahasa dia. Bahasa dia, ya. gitu. Salty. Salty. Nah, Salty. sebenarnya kan dari Salah tingkah. bukan Bukan, salting itu. bukan. Sebenarnya kayak nyebelin gitu bang. Misalnya kayak kamu hari ini salty banget sih. Ada apa gitu. Misalnya kita kayak apa-apa tuh ngedumel gitu. Apa-apa kita sebel gitu-gitu tuh kayak salty atau kayak nyindir-nyindir orang. Soalnya gue kalau main game Dark Soul nih, gue kalah dan gue marah, terus gue ngata-ngatain dia di chat apa segala macam, dia bilang don't be too salty gitu. Nah, iya itu dia tuh. Salty. Kalau nggak salah tuh awalnya tuh dari kayak ada luka, terus Oh, dikasih garam. Garam. Kan pedih tuh. Iya. Jadi- Bisa sih, salt bisa. sih. Salt dari salt ya. Jadi lu itu marah atau nggak suka karena luka yang lo alamin. Oke, Ngerti nggak? iya, Kayak misalnya iya. kayak tadi contoh lo kan kayak apa? Lo ngedumel mulu. Iya, misalnya gue ngedumel. Tapi ngedumel karena ada luka yang dia gua alami ngapain sebenarnya. gitu. Oh. Ada yang bikin sebel lah. gitu. Kalau kalah bola atau apa. Oh iya benar. Iya, bisa nggak Iya, dipakai iya. kayak gitu? Bisa ya kayak berarti ya? misalnya Iya. ya abis kalah, misalnya tim favorit bola gue kalah terus bawaannya jadi bad mood seharian gitu. Nah, itu mungkin salty kayak begitu Iya, kali ya sebenarnya. jadi ngedumel tapi Itu ada dia. ada ininya. Bener juga, Bang. Bener Oke, juga. oke. banget Itu menurut gue ya, tapi nggak tahu juga Repot, bener apa repot. enggak nih. Ini rais banget. Apa nih bang? Kelingi. Ah, itu dia. Rais banget. Keling itu ini apa? Manja ya? Nah, Cie. Iya nggak sih? Kelingi itu jadi apa? Dia nempel terus. keling itu ya? nempel terus. Kayak sebenarnya zaman gue bucin namanya kan. Oke. Kayak, Oh. tapi kadang-kadang tuh apa ya? Misalnya orang pacaran mulu nih kayak Iya, iya. ah bucin banget lu gitu kan. Iya. Karena nggak pernah nongkrong. Bener. Nah, tapi kadang-kadang standarnya yang terlalu berat buat dipatuhin Bang kayak ya lu gue baru 2 hari nggak datang lu udah bilang gue bucin Bucin. gitu. Kadang kayak Iya, gitu kan. iya, iya. Kayak- Tapi sebenarnya bahasa Jaksel ini hanya frase-frase bahasa Inggris doang ya? Tapi nggak juga ada juga yang dari bahasa Indonesia jadi bahasa Jaksel Oh, iya? gitu. apa contohnya? Tapi biasanya kayak di komen-komen gitu kan kayak ada lagu baru enak nih. Nah, orang udah nggak ada tuh yang bilang kayak lagunya enak banget udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi- Jadi Sopan banget masuk ke kuping gitu. sopan banget masuk ke Itu kuping bahasa bang, Jaksel. bener. Jadi emang pas lagi di ref ya assalamualaikum gitu, dan masuk ke kuping. Bener. Sopan. Baik Punten hati kalau ya. di Bandung gitu. Kalau di Bandung punten. Iya. Sopan banget masuk ke kuping ya kan. sopan masuk ke kuping. Terus misalnya ada konten kan di TikTok kan banyak kayak drama-dramaan gitu kan Bang. Kayak misalnya tentang pacar atau tentang orang tua atau pertemanan gitu yang sedih-sedih. Nah, yang komen tuh enggak ada yang komen kayak hati-hati konten ini sedih banget, nggak ada. Tapi kayak Tapi awas konten ini mengandung bawang. gitu. Jadi kan nangis. iya. Iya, Gitu. Apa konten ini ada dagingnya? Isinya daging semua. daging semua. Isinya daging semua. Itu bahasa Jaksel berarti. Ya? Itu sih menurut gue sih cukup Jaksel. Gue yakin yang nulis tuh pasti anak Jaksel. Karena tuh. yang nongkrong-nongkrong tuh biasanya ngomong itu. Tapi kalau panggilan, bor. Bor udah mulai Apa turun itu? sejujurnya Apa Bang. itu bor? Nah, Anjir, bor ada, tuh bro, ada Bang. mulai turun, ada tren-trenan. Bor udah mulai turun. Iya, bor kayaknya Bor dari itu bro di Bali. Bro plesetan Iya, iya. bor, Bro gitu. Bor gitu. Iya. Kalau gue sama teman gue dari PIK, itu ngomongnya bro. Bro. Iya, bro, gimana ini bro? Tapi sama teman dari Jaksel nggak pernah ada yang bro. Lingkungannya kayak bang, soalnya ada yang Lingkungannya. bro, ada yang nge. Iya, Nge Nge tuh jaktim tuh. Iya jaktim. Nge gitu. Woi nge, Iya. Dimans gitu. Nge di Mats gitu kayak Net dulu juga sempet rame Net, tuh Bang. Net iya, juga sempet iya. rame kan. Iya. Ngap gitu kan. Ngap ya, ngap itu tuh ngabers. Ngabers. Nah, itu apa tuh? Ngabers tuh apa ya? Abang-abang. Ngabers tuh nah sebenarnya Cowok-cowok tongkrongan ya. iya, cowok-cowok yang tongkrongan Tapi banget. udah tua belum? Belum, tapi malah Bang. malah cenderung kayak untuk satir juga Bang. Kayak ngabers tuh kayak oh lu abang-abangan sok galak Yang gitu. ugal-ugalan, Kadang kayak gitu ugal-ugalan. konteksnya sekarang. Nah, karena kalau di Jaksel gitu Bang kayak dari yang awal pujian lama-lama jadi satir kayak ngeledek gitu. Untuk Oh, nyindir. jadi ada Iya. menjadi eufemisme tuh Bener, ya. kayak misalnya kayak beberapa tahun kemarin misalnya kayak anak senja tuh keren beneran gitu kan. Iya. Tapi sekarang Puitis segala Sekarang- macam. Sekarang kayak nggak ada yang mau ngaku anak senja di mana-mana orang. Malah dibecandain. Malah dibecandain. Makanya emang nggak iya, boleh terlalu mainstream di Jaksel. Oke, terus burnout. Nah, burnout sebenarnya nih kayak biasanya di Jaksel agency Bang ya. Wah, Iya, Jaksel gimana agency. tuh gimana tuh? Kayak Beda circle nih. Beda circle nih kayak ngeluh-ngeluh di sosmed kayak burnout level unlimited. Nah, gitu-gitu biasanya. Oh iya, karena di stories ada bro. Iya, biasanya kan ini kalau burnout itu kalau kita kerja Iya. terus terlalu banyak Terlalu atau banyak. terlalu berulang jadinya burnout.
Nah di kreator itu sering banget orang burnout. Sering Dan banget sampai sebenarnya. sampai ada risetnya juga yang mengatakan bahwa konten kreator itu tingkat burnoutnya itu lebih mudah dibandingkan orang-orang lainnya. Orang lain, iya. Kenapa? Karena kita tuh kita udah ngeliat banget tuh views-nya berapa, likes-nya berapa gitu. Iya. Jadi ada dorongan untuk ngelakuin terus menerus sampai akhirnya kok cuman segini-gini doang atau apa, lama-lama kita capek sendiri gitu. Iya, Padahal kerjanya udah total. ampun-ampunan gitu, burnout ya. Itu dia benar. Tapi emang karyawan-karyawan sekarang itu banyak yang burnout juga. banyak yang burnout. Gara-gara jam kerja nggak jelas. Iya. ya kan? Heeh. Kadang-kadang lu kerja 9 to 5 sebenarnya. Iya. Benar. Tapi ternyata sampai jam 11 malam, 12 malam Benar, masih iya, lembur, iya. hari libur juga masuk, Hari libur juga gitu, masuk. dan lain-lain gitu kan. Kayak gitu. Jadi dan itu Jakarta tuh banyak yang kayak gitu. Gue pernah lihat dokumenternya soalnya. Jadi iya. anak-anak kantoran yang dipaksa kerja sama bosnya itu melebihi jam kerjanya mereka. Ya kayak gue lihat juga tuh bang, sempat nonton juga tuh gue. Tapi mereka juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu, karena seolah semuanya ngelakuin itu. Jadi hal normal ya? Jadi hal normal. Iya. Nah di sini nyambung sama work life balance itu juga penting. Nah work life balance, tapi emang kebanyakan tuh yang ngeluh-ngeluh di sosmed tuh yang kalau nggak agensi, kalau nggak yang pokoknya pekerja-pekerja yang kayak gitu, social media spesialis gitu-gitu. Kayak jarang kan ada misalkan Part time traveler pernah nggak? part-time traveler bukan kerja, lebih bio IG itu, lebih bio IG biasanya tuh. Part-time traveler. Ada bang ini bionya gitu. gitu ada ya, bang, Part time iya. traveler, Iya, cuman part-time Jakarta traveler. Bekasi doang. Iya. Oh iya, karena emang dia travel ya. Dia travel terus. Untuk kerja. Dia travel terus. Part time Part-time traveler. Iya traveler. benar. Nah, work life balance juga sebenarnya juga rancu juga tuh Bang. Sebenarnya balance-nya seberapa dan apakah kantor bertanggung jawab atas work life balance seseorang atau enggak gitu kan. Iya. Makanya itu yang bikin banyak anak Jaksel galau sebenarnya itu juga tuh. Iya. Dia pas ada kerja kan gara-gara dulu yang penting dapat dulu, pas dapat ternyata work life balance nggak seimbang, akhir-akhirnya Ngeluh. ke ubud lagi. Ubud Maksud healing. gua kan tolonglah. Healing Lu ke jangan Ubud. dikit-dikit. Harus ubud ya? Iya kayak galau dikit beli tiket ya nggak gitu maksud gua. Langsung Iya. nyari tiket untuk berangkat. Salah satu penulis gua itu ngalamin apa yang lo bilang barusan. Ngalamin. Iya, jadi dia tuh ngerasa di Jakarta dia burnout, abis itu dia mau healing, Iya. abis itu dia pergi ke Ubud selama sebulan. Dan Iya. ternyata enak dia bilang. Iya. Persis iya. kayak gitu. Jadi dia pergi ke Bener. Ubud segala Ubud ya? macam. Spesifik Harus ke Ubud. Iya bener-bener ke Ubud. Harus ke Ubud. Dia kamarnya cuman satu, terus Iya. ada kamar mandinya gitu, nggak ada dinding. Terus Nggak mungkin, nggak Ngeblong gitu. Ya emang Iya, enak emang. sih suasana Bali, tapi Nah, nggak. cuman terlalu Iya, ini frontal. gitu juga. Enggak, soalnya kan kita kalau nginep di Villa Bali suka nggak ada atap kan kamar mandinya. Kamar mandinya iya, Nah, itu gua iya suka tamu tuh gua. Sama lagi juga bang. Kalau Oh, lagi iya? iya, Nggak ada atapnya. nggak ada atapnya. Dan kita tuh kayak takut ada orang begini gitu. Padahal sebenarnya tingginya nggak mungkin orang Iya, bisa gitu dan kan. kayak GR banget gitu. Heeh. Siapa juga yang mau Mungkin lihat siapa kita mandi kan? Iya, makanya. Bener. Siapa juga yang mau lihat kita mandi. Iya. Oke, itu ya, apa namanya? Berarti healing termasuk itu. Ya tapi bahasa emang itu. emang sebenarnya beneran ngaruh sih. Teman-teman gue juga ada yang di sini dia kerjanya tuh ya biasa aja gitu. Pas dia pindah ke Bali emang jadi kayak tadi mungkin kayak temen lu juga lebih tenang, lebih jalan juga kerjaannya. Jadi sebenarnya emang ke Bali ya bagus beneran sebetulnya. Oke. Iya, gue tuh pernah minta ke produser gue waktu itu pas gue lagi nulis juga. Gue bilang, Pak, gue lagi pusing banget, lagi mentok nih. Boleh nggak kalau gue nulisnya di Bali gitu? Sama produser gue dibolehin. Akhirnya gue berangkat ke Bali. Berangkat ke Bali. Gue nginep 7 hari di sana, gue nulis jadi lancar banget. Karena vibe-nya Bali, Iya. Vibe-nya Bali. Vibe-nya Bali nih Ria Ricis ya, menurut Which gue. is. Vibe-nya Bali itu, which is menurut gue ada rasa slow-nya gitu. Ada rasa slow-nya. Slow, ketenangan. Iya. Kalau di Jakarta, gue ngeliat semua orang tuh kayaknya, Buru-buru ih semua. anjir ya. kok pada ngotot semua gitu. Iya, Kalau bener di sih. Jakarta. Kalau di Jakarta menurut gue. Ada Iya. bang di Jakarta yang slow bang. Ada. Di Sudirman tengah malam tuh slow banget bang. Iya beda Itu slow-nya bukan itu slow, kan itu emang sepi. Sepi di tempatnya Kan itu, iya. enjoy kan Iya jadinya sih, kan. slow sih itu. Iya. Benar. Asal jangan jam 4. Kenapa? SOTR. Nah, udah nggak ada tapi udah nggak ada. Udah nggak ada, nggak boleh.
Apa kita yang nggak tahu ya? Nggak tahu tapi sih. kayaknya SOTR juga kayak trennya udah hilang deh Oh sekarang. itu dulu Iya. tren soalnya. Dulu tren, Iya. dulu Dulu setiap masih. sekolah, setiap angkatan tuh selalu harus Selalu ada ada. SOTR. Oh karena Bang. pandemi kali ya. Mungkin, jadi hilang. Mungkin. Oke, nah ya jadi gue sempat ke Bali dan emang bener. Emang ngaruh. Bali itu vibe-nya tuh tenang banget, chill. Chill. Ya, Chill itu apa santai ya? Santai. Chill santai. Santai ketimbang santai. Jakarta. Jadi kalau Ah. pekerja kreatif buat gue ke Bali tuh cocok banget karena lu tuh punya waktu yang cukup gitu Iya. buat berpikir, buat nulis, buat apa. Bener. Flexing. Nah, ini rame nih. Flexing, nah ini juga apa ya, agak pasal karet dong menurut gue flexing. Apa? sekarang. Kenapa tuh? Karena kayak kan flexing aslinya tuh artinya pamer sebenarnya flexing. Oke. Oh, mamer. Tapi Pamer. dari ininya, dari etimologinya tuh, maksudnya dari usul katanya flexing itu kalau lo di gym, Hmm. flex Oh, iya, dong. bener. Flex your muscle. Iya. Jadi gini, ya, ini Angkat. flex itu Ah. kontrakin gitu. Apa sih? Dikencengin gitu Dikencengin, ibarat kata, flex. dikencengin gitu. Flexing tuh gini. Heeh. Nah, cuman dia mengalami perubahan makna menjadi tadi yang lo bilang ya. Tadi apa? Pamer. Pamer. Atau mungkin juga awal dari pamer otot kali konteksnya Bang, bisa Jadi juga kan. jadi pamer yang Jadi lain. pamer ya. semuanya. Pamer Pamer otot, jadi semuanya. pamer yang lain. Iya. Nah, tapi sekarang kayak susahnya kayak apa-apa tuh dinilai flexing oleh anak Jaksel gitu. Oh, contoh. Kayak misalnya lu datang naik mobil nih, bukan niat mau pamer, emang kendaraan lu mobil gitu kan. Wih, flexing nih. Kadang kayak gitu. Kayak misalnya habis ganti handphone terus kita ngeluarin handphone kayak wih, flexing handphone baru. Padahal emang gue pengen bales chat orang Benar, gitu benar. kan. Padahal tujuannya bukan itu kan. Bukan itu, Iya, bukan iya, itu. iya. Tapi si Ozani kan dia kan masuk MLI sekarang. Benar. Nah, terus FYP-nya sering banget. Benar, ya. benar. Terus karirnya menanjak banget. Benar, Bang. Lo kan dulu satu tongkrongan. Benar, Bang. Udah sempat flexing belum dia nih? Bang. Jangan ditanya, Bang. Iya. Bisik-bisik orangnya di sini. Oza ada flexing apa aja nih? Kalau Oza nih Bang, ini jujur ya, gue Iya. tau Oza udah lama lah, dari awal dia merintis karir stand up. Dari dulu sampai sekarang dia nggak pernah mamer Bang. Bahkan dia tuh dengan gayanya dari dulu sampai sekarang masih sama menurut gue. Sama kayak Masih gini, sama, Bang. Iya, Masih dia sama. tuh kayak kagak, ya udah gini aja gitu. Kalau Oh, Oza. bagus. Yoi. Oh, ini terakhir nih ya. Nah, FOMO. Nah, Ah, FOMO, FOMO, nah tren ini nih. nih. Apa ini FOMO? Ini sebenarnya ya salah satu yang cukup aneh juga Bang ya. Dan mungkin ini bahkan gua nggak tahu bahasa dulunya apa gitu. Jadi FOMO kan fear of missing out ya kan. Iya, fear Jadi of misalnya kayak, wah Eza, hari ini misalnya ulang tahun Rais nih, lu ikut nggak? Mm-mm. Nah sebenarnya gua nggak bisa tuh datang, tapi kayak, aduh, gue paksain deh FOMO gue gitu. Karena gua nggak mau pas besok cerita-cerita tuh Ketinggalan. gue ketinggalan Ada gitu. apa di sana? Ada apa di Ada apa sana? di sana? Iya, kayak gitu. kadang konteksnya ke investasi juga ya. Kenapa juga ya? Ya kayak saham lagi naik, FOMO nih pada beli. Iya, Apa lagi benar. naik, FOMO. Iya, benar Iya. kayak gitu. Bisnis, apa Karena segala macam. zaman sekarang semua orang pamerin di Instagram, jadi orang nggak mau ketinggalan, ya kan? Jadi pada FOMO gitu. Iya, itu dia. Karena sosmed juga sih Bang, menurut gue sih orang pada Oke, FOMO sih. nah lu kan dulunya awalnya di TikTok ngomonginnya bukan begituan. Bukan begituan. Dulu bukan dia begituan. politik. Bener Bang, bener. Gue Tipis-tipis tahu ya soalnya Bang. pas zaman Tajam banget. zaman dia deg-degan gue tahu tuh. Bahasannya gitu. Udah di archive Bang itu Bang. Di TikTok langsung ngomong nih. Nih RT gua ya. Enggak langsung, enggak frontal gitu Bang. Bukan ya? Kayak salah orang Bang. Bukan Beda, RT ya, Bang, itu beda. Politiknya politik juga. Politik Nggak juga RT, sih. Kan dia membongkar pemilihan ketua RT. Skandal dalam Penting. pemilihan ketua RT. Sangat gitu penting ya. untuk warga ya. Bener. Kenapa lu dulunya ngomongin politik tapi jadi ngomongin Jaksel? Oke lah kalau misalnya Jaksel Iya. lo tahu dapat traction nih. Heeh. Karena dapat traction momentumnya jadi ya udah secara kegelisahan lo juga di situ lo panjangin. Iya. Tapi kan kenapa politiknya enggak lagi? Karena juga sebenarnya nggak ngerti politik beneran yang bener-beneran gue baca gitu nggak Iya. banget, cuman bercanda-bercanda doang gitu. Iya. Dan politik kan yang kita dapat cuman kayak lama-lama orang nggak perlu di komedi, cuman kayak kurang ekstrim gitu doang. Nggak Bang. menyinggung nih, Iya. ke sono, Dan sebenarnya nggak cuman gua, Rais Bang dulu Bang. Ih, ini lu nggak tahu nih gua rasa nih. Rais politik banget. Apa nih? Jadi kalian dulu politik banget lah ya. Wah Bang, Ya, kacau Bang. Dulu kita cuman politik kritis. layer atas aja Bang. Nggak mau yang mendalam gitu loh. yang Tapi semenjak jokes Jaksel lo kemana-mana nih, iya, lo dapat kesempatan banyak dong berarti. benar. Itu dapat Ah, opportunity iya. banyak tuh. Apa main iklan, main apa? Iya, main iklan terus diundang-undang YouTuber gitu kan. Luar Karena gue juga sempat introspeksi gitu. Ini kalau gue main politik terus
kapan nih fallback Enzi story-nya kapan? Gue bilang gitu kan. Jadi, ini fallback sama nggak Enzi bisa nih gue bilang story. Tapi begitu. lo naksir sama Enzi. Enggak apa kagak. Ya nggak apa-apa. Ngefans. Ya ngefans berarti suka dong. Ngefans ya suka sebagai penonton yang menonton penampil. Tapi kalau gitu. dia suka sama lo mau Iya. dong. Kayak berangkat bang. Bercandain sih. Oke, itu dia tadi Oza Rangkuti sama Rais. Thank you Oza, semoga sukses juga Thank you, karirnya. Bang Lo mau ada show juga kalau nggak salah ya? Gua kayaknya sih mau ada show nih abis lebaran harusnya ya kalau jadi bang. Tanggal berapa tuh? Tanggalnya kayak belum pasti, ntar gue harus tanya dulu. Tapi kalau nggak salah sih harusnya habis lebaran nih. Nanti lo kabarin aja tanggalnya, biar Yoi. gue juga bikin show di hari yang sama. Jangan dibentrokin, dar. Tega bener. Oke, makasih semuanya. Dadah. Thank you.